Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam kajian rutin, kajian akhlak, dan kita sekarang berada di bulan di mana di bulan ini Allah memberikan keistimewaan. Kita sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah merupakan satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teristimewa di 10 hari pertama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min ayamin," tidak ada di antara hari-hari yang ada, afdalu indallah, di mana hari itu lebih utama di hadapan Allah, min hadihil ayyamil ashr, dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bahkan dalam matan hadis lain, ma min ayyamin ahabbu indallah, tidak ada satu hari dari hari-hari yang ada yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil asr, dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wala jihadu fisabilillah, dan tidak juga jihad di jalan Allah, kata para sahabat. Rasulullah menjawab, la, kecuali kalau jihad fisabilillah kalian tidak pulang dengan diri kalian dan harta kalian, artinya meninggal syahid dalam jihad fisabilillah, barulah itu yang mampu menandingi hebatnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Betapa banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya adalah amalan-amalan kita lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saum kita, qiraatul Quran kita, solat kita. Solat yang tadinya hanya solat fardu ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah, itulah yang akan membuat solat kita mengangkat hidup kita. As-salatu mi'razul mu'minin, solat itu mi'raznya orang yang beriman. Dengan solat akan naik derajat kita, akan naik jabatan kita, akan naik kehormatan kita, akan naik keberkahan hidup kita, akan naik kesolehan kita, bahkan soleh anak-anak kita. Solat yang mampu mengangkat derajat kita adalah solat yang memiliki sayap. Sayap solat fardu adalah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sangat dicintai dan sangat utama di hadapan Allah. Teristimewa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah ada reuni akbar umat Islam, yaitu seluruh umat Islam di seantero dunia yang hari ini diundang Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Al-hajju huwal Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ruknun min arkanil hajj, termasuk kepada rukun haji, sehingga orang yang tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Orang sakit sekalipun ia harus melaksanakan safari wukuf. Bagi kita yang hari ini belum diundang Allah, disunnahkan di hari Arafah nanti untuk melaksanakan saum, di mana saum 1 hari pada tanggal 9 Zulhijjah yukafiru sanatan madiyatan, Allah akan mengampuni 1 tahun dosa-dosa kita ke belakang. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia tepat kesalahan dan kealpaan. Urang mazelma jejel kuhama, kesempatan saum di hari Arafah, Allah akan ampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Kemudian kenapa Arafah atau hari Arafah disebut reuni akbar umat Islam?
Karena di hari itu seluruh umat Islam dari berbagai suku dan bangsa, berbagai kulit dan warna, berbagai bahasa dan background kehidupan duduk di tempat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan pakaian yang sama. Itu adalah merupakan reuni akbar kita di hadapan Allah. Maka dengan Arafah kita akan mengetahui 3 hal. Yang pertama, Arafah berawal dari Arafah, artinya tahu. Tatkala kita duduk bersama di satu tempat dengan tujuan yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan perilaku yang sama, dalam waktu yang sama, ini menggambarkan kita di hadapan Allah adalah sama. Bukan kemewahan mobil kita, bukan kemegahan rumah kita, bukan tingginya jabatan kita, bukan banyaknya harta kita, bukan berlimpahnya bank deposit kita, bukan rupawannya wajah kita. Yang dilihat Allah adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat harta kita, fisik kita, kekayaan kita, jabatan kita. Yang dilihat Allah adalah sejauh mana amal dan perbuatan kita. Kaitannya dengan kajian rutin kita tentang akhlak. Hari ini kita masuk ke kajian Riyadhus Shalihin bab ke-56 tentang keutamaan lapar, keutamaan hidup sederhana, keistimewaan kita mampu meninggalkan maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW bukan tidak memiliki harta, tapi beliau mampu menundukkan harta. Bukan tidak memiliki jabatan, tapi beliau mampu menundukkan jabatan. Pola hidup sederhana, pola hidup apa adanya, tidak berlebihan, bukan berarti kita tidak punya apa-apa. At-Tabari, hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Boleh jadi mobil kita bagus, rumah kita megah, harta kita berlimpah, tapi semua itu tidak pernah disimpan di hati kita. Itulah kesederhanaan yang sangat indah. Rasulullah menyontohkan secara dhahir banyak hadis yang disampaikan dalam bab ini. Bahkan beliau menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. As-Syaikh An-Nawawi sengaja menyampaikan ada beberapa ayat Al-Quran tentang bagaimana binasanya orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia sudah mengikuti hawa nafsu. Karena sholat adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah. Kita tinggalkan duniawiyah kita, sesaat kita menghadap kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat dibinasakan oleh Allah. Terdapat dalam surah Maryam ayat ke-59. Bagaimana Qarun keluar dengan berbagai perhiasan yang luar biasa, harta kekayaan, banyak para pecinta dunia yang terpesona. Tapi dikatakan celakalah mereka yang terpesona dengan dunia dan harta. Menurut orang-orang yang beriman, mereka bukanlah yang beruntung dengan harta. Yang beruntung dengan harta adalah mereka yang mampu menundukkan harta, bukan berarti tidak memiliki harta. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh beliau, qalat ma syaba'a ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khubzin sa'irin yaumaini mutatabi'aini hatta kubidha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya beliau tidak merasakan kenyang dengan gandum yang menyegarkan, bahkan tidak pernah merasakan kenyang selama 2 hari berturut-turut, menggambarkan bagaimana beliau dalam makan beliau mampu berhenti sebelum kenyang dan tidak mau makan sebelum lapar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Arafah yang pertama menggambarkan kepada kita bahwa di hadapan Allah yang Allah lihat bukanlah harta kita, bukanlah jabatan kita, bukanlah rupa dan fisik kita, tapi amal dan hati kita. Arafah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Nabi Adam terusir dari surga Allah, Nabi Adam diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, ratusan tahun tidak ketemu, Allah pertemukan di Muzdalifah. Izdalafa yazdalifu muzdalifatan,
belum saling mengenal. Mereka mengendap-endap berjalan, sampailah di sebuah lapangan. Mereka naik ke sebuah bukit. Di bukit itu baru mereka saling paham, baru mereka saling tahu bahwa yang di hadapannya adalah istrinya, yang di hadapannya adalah suaminya. Arafa, saling mengenal kembali Adam dan Hawa di sebuah bukit dengan tumbuhnya lagi kasih sayang. Kasih sayang adalah rahmat, bukit adalah Jabal, maka bukit tersebut disebut dengan Jabal Rahmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna Arafah yang ketiga adalah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan kehadiran seorang anak, puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah. Di usia ke-80 tahun barulah beliau dikaruniai seorang anak, Ismail alaihissalam. Setelah Ismail terlahir, Ismail dan Ibrahim harus terpisah. Ibrahim berada di Hebron bersebelahan dengan Palestina. Ismail berada di sebuah lembah, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, yang hari ini bernama kota Mekah. Setelah bertahun-tahun berpisah, Allah pertemukan kembali Ismail dengan Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala masuk usia remaja, Nabi Ibrahim baru senang-senangnya berkumpul dengan Ismail, anak yang sangat diharapkan. Tapi apa yang terjadi? Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Melalui impian, Allah memerintahkan hal itu. Hari pertama Ibrahim bermimpi, Ibrahim bertanya-tanya, kok mimpi ini begitu berat? Kok mimpi ini begitu luar biasa sampai anak sendiri harus disembelih? Mimpi yang kedua, mimpinya sama. Ibrahim mulai masuk ke dalam bimbang dan ragu. Bimbang dan ragu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah. Maka hari ke-8 di bulan Zulhijjah disebut dengan ayyamu tarwiyah, kebimbangan, keraguan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada mimpi ketiga barulah Ibrahim tahu, barulah Ibrahim paham Arafah, bahwa mimpi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ke-9 tatkala Nabi Ibrahim bermimpi yang ketiga, Ibrahim baru tahu bahwa impian itu adalah perintah dari Allah. Maka hari itu disebut dengan Arafah. Tahunya Nabi Ibrahim tentang perintah Allah untuk melaksanakan kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada sebuah perintah Allah kecuali di situ ada kemuliaan dan kebahagiaan. Rasulullah menganjurkan kita untuk memiliki pola hidup yang sederhana, berupaya meninggalkan maksiat, meninggalkan cinta dunia. Tapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Insya Allah akan berbanding lurus dengan apa yang akan Allah beri kepada kita. Inna idhamal jaza min idhamil bala, besarnya balasan selalu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Ibrahim pun demikian. Pada awalnya beliau berpikir perintah ini begitu berat, harus menyembelih anaknya. Tapi dia cinta kepada Allah, ia hilangkan cinta kepada anak, ia lebih cinta kepada Allah yang mengamanahkan anak. Apa yang terjadi? Falamma aslama, tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, pipi Nabi Ismail sudah nempel di paha Nabi Ibrahim, pedang sudah diangkat. Nabi Ibrahim bergetar hatinya. Ayah mana yang tidak sayang kepada anak? Orang tua mana yang tidak cinta kepada anak? Tapi inilah hebatnya pola hidup Ibrahim yang diwariskan dan diteruskan oleh Rasulullah. Beliau tidak mencintai dunia, tapi mencintai yang mengamanahkan dunia. Ibrahim bukan tidak mencintai anak, tapi lebih mencintai Allah yang mengamanahkan anak. Maka disembelihlah Ismail. Bergelepar badan Ismail terasa di tangan Ibrahim. Hangat darah Nabi Ismail mengalir di tangan Nabi Ibrahim. Menangis hati Ibrahim. Perlahan dibukalah matanya. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Wa fadainahu bidibhin adim. Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Nabi Ismail sedang duduk tersenyum di sebelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mampu melaksanakan perintah Allah,
Kalau kita mampu menjadikan Allah lebih kita cintai dari apapun yang kita cintai, yakin balasan terbaik akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah digambarkan dalam bab ke-56 ini disampaikan oleh pengarang Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyatut satu ayat dari surah Maryam dan satu ayat yang lain tentang Qarun, digambarkan betapa binasanya orang yang mengikuti hawa nafsu, betapa celakanya orang yang mengikuti keinginan syahwatnya, dan berapa beruntungnya orang yang mengikuti jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan beberapa hadis yang terdapat dalam bab ke-56 ini kita memiliki keinginan untuk memiliki pola hidup yang sederhana, bukan wajib tapi anjuran. Kalau kita laksanakan, keberuntungan bagi kita. Kalau tidak dilaksanakan, tidak berdosa bagi kita. Ini hanya sebuah anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana beliau memiliki pola hidup yang sederhana, yaitu pola hidup at-tabari. Beliau meninggalkan hati terhadap dunia, tapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Mohon maaf kalau tidak maksimal karena keterbatasan suara saya, sehingga mungkin tidak maksimal dalam penyampaian, tapi Allah yang memiliki hidayah di balik kesederhanaan ini. Semoga Allah mengamanahkan hidayah kepada kita, dan semoga kita memiliki pribadi-pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukti kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ikuti jejak langkah Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Bukan hanya cinta, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. 10 hari pertama masih bersama dengan kita. Perbanyak amal baik, perbanyak amal soleh. Saum di hari ke-8, saum di hari ke-9, itu utamanya luar biasa di hadapan Allah. Dan berkurbanlah di hari Lebaran nanti, di tanggal 10, 11, 12 sampai 13, karena kurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Allah. Dan orang tidak akan masuk surga bukan karena dia berzina, bukan karena dia banyak dosa, tapi tatkala dia tidak mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan kita pun berharap tahun depan bukan hanya saudara kita yang berada di Arafah, tapi kita berdoa kepada Allah, semoga tahun depan Allah undang kita, Allah layakkan kita, sehingga di tanggal 9 Zulhijjah tahun depan kitalah yang berada di padang Arafah, merasakan 3 makna Arafah yang diajarkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khudma safa wa dama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.